Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Grafika 6B. Nama saya Aini Nurhalizah. Dan nama saya Rizky Afifah. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Nilai-nilai Islam dalam Toleransi. Pendahuluan. Toleransi dalam Islam pada awalnya ditandai oleh perjanjian Hudaibiyah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW. Toleransi dalam Islam adalah otentik, artinya tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Karena sifatnya yang otentik tersebut, maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikannya secara konsisten. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. 1. Toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani orang lain. Meskipun di dalam Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang definisi tasamuh ini, akan tetapi di dalam kitab suci Al-Quran terdapat beberapa tema yang terkait dengan toleransi ini. Beberapa di antaranya seperti rahmah atau kasih sayang pada Quran surat Al-Balad ayat 17 atau salam dan keselamatan pada Quran surat Al-Furqan ayat 63. Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali antara lain yang pertama kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan. Yang kedua kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. Yang ketiga kelemah lembutan karena kemudahan. Yang keempat muka yang ceria karena kegembiraan. Yang kelima rendah diri di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan. Yang keenam mudah dalam berhubungan sosial atau muamalah tanpa penipuan dan kelalaian. Yang ketujuh, menggampangkan dalam berdakwah di jalan Allah tanpa basa-basi. Yang kedelapan, terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa keberatan. Toleransi dalam Islam. Agama Islam sangatlah menjunjung tinggi akan nilai-nilai toleransi. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang bagaimana mengatur hubungan antar umat beragama yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap umat muslim wajib memiliki sikap toleran kepada umat agama lainnya. Adapun bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan dalam agama Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, berbuat adil kepada siapapun. Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata, mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat non-muslim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian seperti halnya melakukan perbuatan baik kepada wanita serta orang-orang lemah di antara mereka. Oleh karena itu, hendaklah berbuat baik dan berlaku adil karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 juga telah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang telah memerangi kamu karena agama serta mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman, maka sesungguhnya mereka telah termasuk orang-orang yang zalim. Dari ayat ini maka dapat disimpulkan bahwa selama umat agama lain tidak memerangi, memecah belah hingga menjauhkan umat muslim dari aturan agama yang dianut, maka sebagai umat muslim, kita wajib untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Kita harus memahami bahwa Tuhan yang kita sembah sebagai umat Islam tentu berbeda dengan Tuhan dari agama lain. Begitu halnya dengan tempat ibadah yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan pemeluk agama lain untuk menganut ajaran Islam yang kita yakini.
Begitupun kita tidak seharusnya menghina atau mengganggu umat agama lain yang memiliki perbedaan keyakinan dengan yang kita jalani. Tradisi-tradisi keagamaan yang dimiliki suatu kelompok justru bisa menyatukan keanekaragaman antar pemeluk agama lain. Dengan demikian, nilai-nilai agama serta sikap toleransi yang diajarkan sejak dini kepada anak bisa menjadi pengendalian dalam kehidupan di masa depan, terutama saat menemukan perbedaan-perbedaan di sekitarnya. Yang ketiga, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Dalam masalah perdagangan dan peradilan, Islam juga mengajarkan tentang sikap toleransi terutama dalam transaksi jual dan beli. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menakar ataupun menimbang secara jujur, agar tidak merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana dalam Surat Hud ayat 85 yang memiliki arti, dan Syu'aib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran serta timbangan secara adil, dan janganlah kalian merugikan manusia atas hak-hak mereka." Di dalam ayat ini secara tegas mengajak umat manusia untuk tidak berlaku curang dalam urusan perdagangan. Orang-orang yang memiliki sikap toleran dalam transaksi perdagangan akan mendapatkan kemudahan dalam Islam. Lalu yang keempat, toleransi dalam utang piutang. Untuk urusan utang piutang, Islam juga memiliki ketetapan-ketetapannya sendiri yang telah ditentukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berutang tersebut sedang dalam kesukaran, maka berikanlah masa tangguh hingga ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang tersebut sesungguhnya lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dari ayat tersebut mengandung arti bahwa sesungguhnya bersikap lapang dalam memberikan utang atau pinjaman adalah sebuah hal keutamaan. Orang-orang yang memberikan kesempatan kepada pihak yang sedang mengalami kesempitan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemudahan di akhirat kelak saat semua orang mengalami kesusahan. Rasulullah suatu ketika pernah bersabda, terdapat seorang pedagang yang memberi pinjaman terhadap seseorang sehingga saat pedagang tersebut melihat mereka yang mendapati kesulitan, maka pedagang tersebut akan berkata pada bawahannya, "Berikanlah dia tempo hingga memiliki kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kemudahan kepada pedagang tersebut. Yang kelima, toleransi dalam ilmu. Tidak bisa kita pungkiri jika ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Orang-orang yang berilmu juga telah dijamin kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu halnya dalam hal mengabdikan ilmu atau membagikan ilmu kepada sesama manusia. Seorang ahli ilmu memang sudah sepatutnya untuk memberikan perhatiannya kepada pihak yang akan bertanya tentang berbagai hal yang dibutuhkannya. Sebagai contoh, jika seseorang memberikan pertanyaan kepada sang ahli ilmu, hendaklah memberikan uraian atau penjelasan secara gamblang dan jelas. Jika perlu, ia harus menyampaikan berbagai sumber informasi tersebut, seperti dalil-dalilnya, asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, hingga hal-hal lain yang harus disampaikan kepada penanya. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, menyebutkan bahwa terdapat seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW dan kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kami naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami wudhu menggunakannya, maka tentu kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?" Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, "Air laut tersebut airnya suci dan bangkainya halal." Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sangat memberikan kelapangan saat menjawab sebuah pertanyaan dari umatnya. Padahal jika dicermati lebih lanjut mengenai pertanyaannya hanyalah mengenai boleh atau tidaknya mereka menggunakan air laut untuk wudhu. Namun Rasulullah justru memberikan penjelasan yang lebih luas dan gamblang. Beliau tidak hanya sekadar menjawab boleh atau tidak menggunakan air laut, tetapi juga menegaskan bahwasanya air laut tersebut suci dan menyucikan.
Bahkan Rasulullah juga turut menambahkan bahwa bangkai di dalam air laut itu pun tetap suci untuk dimakan. Yang keenam, toleransi dalam harga diri. Tentu kita sering melihat peristiwa orang-orang marah atau murka di sekitar kita, karena disebabkan oleh masalah harga diri ini, dan pada akhirnya akan berujung pada pertikaian dan pemutusan tali silaturahmi. Di zaman Rasulullah terdapat seorang sahabat yang pernah mengalami kasus seperti di atas. Sahabat tersebut direndahkan kehormatannya oleh orang yang sering ia bantu. Dalam sebuah hadis diceritakan seperti ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka kemudian turunlah ayat yang membebaskan diriku dari fitnah tersebut. Abu Bakar Asy-Siddiq yang selalu membiayai kehidupan Mitsah bin Usasah karena beliau memiliki hubungan kekeluargaan dan juga memiliki masalah kemiskinan berkata, demi Allah, setelah ini aku tak akan memberikan nafkah lagi kepada Mitsah untuk selama-lamanya setelah apa yang telah ia katakan terhadap Aisyah. Setelah itu, Allah pun menurunkan ayat, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan serta kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin serta orang-orang yang sedang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nur ayat 22. Abu Bakar kemudian berkata, "Ya, demi Allah, sesungguhnya aku lebih mencintai jika Allah Subhanahu wa taala mengampuniku." Maka Abu Bakar pun kembali memberi nafkah kepada Mitsah sebagaimana sebelumnya. Lalu ia berkata, aku tidak akan berhenti memberi nafkah terhadapnya untuk selama-lamanya. Diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari. Yang ketujuh, toleransi dalam mereaksi kesalahan. Tidak bisa kita pungkiri jika yang namanya manusia pasti tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Terkadang berbuat salah ataupun mungkar di kehidupannya. Untuk mencikapi perilaku salah orang lain, maka sikap dasar kita adalah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 54 yang artinya berbunyi, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Serta disebutkan juga dalam surah Asy-Syura ayat 215 yang memiliki arti, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman. Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwasanya sifat-sifat kaum mukmin pada dasarnya haruslah lembut, tenang, tidak mudah marah, serta cepat berpikiran negatif kepada sesama. 2. Konsep toleransi dalam Islam. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dalam istilah Islam agama rahmatal lil alamin atau agama yang mengayomi seluruh alam. Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari bahwa keagamaan umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah. Karena itu, tak mungkin disamakan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu atau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat komprehensif. Konsekuensi dari prinsip ini adalah lahirnya spirit takwa dalam beragama. Karena takwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal di antara umat manusia. Abu Ju'la dengan amat menarik mengemukakan al-khalqu kulluhum iyalullahi fa'ahabbuhum ilahi anfa'uhum li iyalihi. Semua makhluk adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintainya adalah yang paling bermanfaat bagi sesama tanggungannya. Selain itu, hadis Nabi tentang persaudaraan universal juga menyatakan,
irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka akan sayang pula mereka yang di langit kepadamu. Persaudaraan universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan empat dalam suatu masyarakat Islam. Dalam persaudaraan universal juga terlibat konsep keadilan, perdamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan, serta menegasikan semua keburukan. Selanjutnya adalah nilai-nilai Islam dalam toleransi. Nilai-nilai Islam dalam toleransi yang kita jalani sehari-hari sudah diatur dan terdapat di dalam Al-Quran, hadis, dan tafsir Al-Quran. Berikut ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan tafsir Al-Quran yang mengatur tentang toleransi. Yang pertama ada surat Al-Mumtahanah, ayat 8 dan 9. Ayat ini menjelaskan tentang prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim berbuat baik kepada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama. Ayat tersebut memiliki arti, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang zalim. Yang pada ayat di atas terdapat beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berteman dengan siapa saja, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, ramah kepada tetangga tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya ada tafsir Al-Quran Al-Ashim ayat 7 yang menjelaskan tentang berbuat baik dan adil kepada setiap agama. Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang hukum meremehkan akhlak orang lain. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian seperti berbuat baik kepada wanita dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang yang berbuat adil. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya ialah menghasilkan suara radio, tape, atau handphone saat orang lain sedang beribadah, menghormati perayaan keagamaan yang berbeda agama dengan kita. Selanjutnya, Quran Surat Luqman ayat 15 menjelaskan tentang tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Allah Ta'ala berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah menghargai perbedaan antara anggota keluarga, menjalin silaturahmi walaupun berbeda keyakinan. Yang keempat, Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 menjelaskan tentang prinsip lakum dinukum waliyadin. Islam mengajarkan kita toleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan non-muslim, bukan turut memeriahkan atau mengucapkan selamat, karena Islam mengajarkan prinsip, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk mengikuti agama kita, tidak meremehkan agama lain karena terdapat perbedaan, toleransi dalam perayaan ibadah agama lain. Selanjutnya, hadis riwayat Bukhari nomor 2363 dan Muslim nomor 2244 menjelaskan tentang Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Lihatlah, Islam masih mengajarkan peduli sesama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah
selalu bersedekah, saling peduli dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, tafsir At-Tabari 14 menjelaskan tentang jangan mengorbankan agama. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan mengenai lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, jangan kalian tinggalkan selamanya, karena itulah akhir hidup yang kalian pilih dan kalian sulit melepaskannya. Begitu pula kalian akan mati dalam di atas agama tersebut, sedangkan untukku yang kuanut, aku pun tidak meninggalkan agamaku selamanya, karena sejak dulu sudah diketahui bahwa aku tidak akan berpindah ke agama selain itu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah kita ingin berteman dengan semuanya. Bukan berarti kita harus ikut semua perayaan yang mereka rayakan, apalagi jika berbeda keyakinan. Kita cukup menghormati saja dan tetap berteman. Yang terakhir, kesimpulan. Toleransi dalam Islam adalah otentik, artinya tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Karena sifatnya yang otentik, maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikannya secara konsisten. Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun akhlaknya. Syariah telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama, karena pemaksaan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti agama kita adalah sikap ahistoris yang tidak ada dasar dan contohnya di dalam sejarah Islam sejak awal. Justru dengan sikap toleran yang amat indah inilah, sejarah peradaban Islam telah menghasilkan kegemilangan sehingga dicatat dalam tinta emas oleh sejarah peradaban dunia hingga hari ini dan insya Allah di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.